Baru-baru ini selebritis Nikita Mirzani kembali memberikan komentar mengenai tren operasi plastik di kalangan selebriti tanah air. Menurutnya fenomena ini lumrah dilakukan bagi para artis dan publik figur untuk meningkatkan penampilan. Di sisi lain, wanita Amazon itu menyadari bahwa operasi plastik masih dianggap tabu di Indonesia. Ia pun juga berpesan kepada para selebriti untuk tidak perlu mendengarkan komentar netizen terkait pilihan mereka untuk melakukan operasi plastik. Ibu 3 anak itu juga mengaku bahwa operasi merupakan salah satu hal yang penting bagi dirinya. Ia juga merasa puas dengan hasil operasinya dan tidak berniat untuk melakukan operasi lagi. Ya, oplas nggak ada salahnya sih. Oplas aja kan yang dirubah, bentuknya kan diri sendiri, pakai duit sendiri. Kalau jelek hasilnya ya dirasain sendiri, bagus ya bisa jadi enak dilihat untuk semua orang. Kak Niki kan sudah melakukan itu jauh sebelum sekarang lagi ramai Kak Niki. Iya. Maksudnya melihat sekarang gimana sih Kak? Sekarang fenomena orang operasi kayaknya udah biasa aja ya, karena memang penting sih. Kalau menurut gua, karena gua nggak mau jelek, gua memilih untuk enak dilihat, bukan jadi cantik ya, tapi enak dilihat. Buat gua tuh jadi kebutuhan yang biasa aja sekarang. Kalau di luar negeri kan operasi udah kayak apa ya? Ya kayak untuk bangga aja gitu sama orang-orang yang udah operasi. Mereka yang udah operasi tuh bangga aja gitu. Kalau di sini kan rasanya kayak tabu gitu ya. Tiba-tiba udah lama nggak ketemu, kok berubah? Oh enggak kok, ini DNA dari Tuhan gitu kan. Padahal operasi sebetulnya nggak masalah, nggak usah malu lah. Yang penting jadinya bagus, enak dilihat. Banyak juga hujat-hujatan netizen Kak setelah artis-artis melakukan operasi. Kak Niki sendiri sempat merasakan itu atau Ya, netizen mah jangan didengerin. Ngapain lu? Emang lu minta uang sama netizen? Makan sama netizen juga enggak, hidup lu juga nggak tidak ditanggung netizen. Jadi kalau yang takut operasi tiba-tiba nanti takut tiba-tiba keluar di TV atau dimanapun gitu, kok mukanya berubah terus jadi minder, jadi malu, nggak usah. Netizen nggak usah didengerin ya. Memang netizen itu ada ya untuk memeriahkan dunia public figure, entertainment kayak gitu-gitu. Apalagi soalnya nih kayak seberapa penting sih lo operasi? penting lah kalau buat gue, penting banget. Tapi kalau sekarang lo tanya mau operasi lagi enggak, karena sudah buat gue ini sudah termasuk yang gak tahu. Iya, tapi sedikit komentar dong sama mungkin Semira. Sebelum itu terjadi kan Kak Niki sudah komentar duluan Kak. Kan Sebelum komentar. Lagian lu wawancara lagi di ulang tahun 17 tahun anak remaja. Iya, gimana itu mungkin komentarnya sedikit maaf. Gua nggak tahu kenapa nggak jadi nikahnya, gua nggak tahu. Itu urusan Ayu sama mantan tunangannya lah. Tapi sesama temen ya, kalaupun tahu gua nggak akan kasih tahu ya. Penyanyi berdarah Batak Judika merasakan kekhawatiran karena berat badannya yang terus bertambah. Pasalnya, ia mengaku bahwa berat badannya saat ini mencapai 78 kg, melebihi berat badan idealnya di angka 70 kg. Hal ini membuatnya sering mengalami gangguan pernafasan, terutama saat berada di atas panggung. Suami dari Duma Riris itu juga mengakui bahwa dirinya belum konsisten dalam menjaga pola makan dan mudah tergoda soal makanan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan program diet intermittent fasting yang dikombinasikan dengan olahraga. Di sisi lain, Judika juga memberi tanggapan mengenai dirinya yang dinobatkan sebagai salah satu penyanyi dengan biaya termahal di Indonesia. Ia mengatakan bahwa semua itu berawal dari proses panjang dan kerja kerasnya. Judika pernah merasakan bayaran hanya dari 500 perak di awal karirnya. Kini ia bersyukur atas pencapaiannya dan yakin bahwa kualitas dirinya akan menentukan bayaran yang sesuai. Lantas bagaimana Judika menyeimbangkan kesibukannya sebagai penyanyi dengan rutinitas olahraganya? Aku tuh sebenarnya 73, 72 tuh udah oke. Saya sempat kemarin sampai 78 gitu. Jadi pas besoknya pulang aku nyanyi di satunya aku nyanyi agak cepet, lompat-lompat tuh agak cepet ini ngap gitu kan, karena mungkin berat badannya itu ngaruh, jadi harus dikurangi.
lebih ke situ aja. Oke, berarti memang yang membuat cepat berat badan naik apa memang pola makan yang nggak teratur, yang artinya yang sembarangan atau gimana sih sebenarnya? Kita nih kalau entertainment kan gitu, kalau nyanyi kayak aku tuh kan pola hidup tuh otomatis kadang-kadang udah tuntutan pekerjaan agak kurang benar. Kadang kita jam 5 udah di bandara, tidur belum cukup, kita harus manggung kadang pagi, kadang malam. Kita mau tidur harus pergi ke bandara lagi kadang-kadang 3 jam dari venue menuju. Jadi kayak gitu tuh udah nggak benar. Tapi kita tambah lagi dengan makannya. Kita jam 3 kadang masih makan karena pekerjaan itu, karena ya di perjalanan kayak lapar gitu. Ya kita jadi makan gitu loh. Harusnya kan jam 9, jam 10 kan yang sehat tuh udah tidur. Gitu. Nah, cuman karena tuntutan pekerjaan dan akhirnya ikut tuh. Harusnya kita fight gitu. Misalnya jam 3 kita masih belum tidur, ya udah mau nggak mau harus pakai buah kayak gitu. Atau air putih. Cuman kita kadang nggak tahan gitu, lihat teman-teman anak band pada makan, ngunyah enak banget tuh. Wah, ngikut gitu. Nah, itu yang susah. Oke, Kak Duma sempat komplain juga gitu dengan Enggak, akunya sebenarnya. Dia mah support, iya ngomong ya udah kamu ini deh gitu. Kamu kurangin aja ini karena dia tahu, dia kan basicnya kalau dia tuh dia mau turun pasti turun. Orangnya komit. Kalau aku tuh kan gampang terpengaruh gitu, kayak gini ada yang makan, gua walaupun dari rumah diet bisa aja gua sikat nih gitu, karena ya gitu masih agak kurang konsisten. Kalau dia mah gitu, jadi dia bilang harus konsisten gitu. Jadi mencoba kemarin paling cocok tuh intermittent gitu, artinya mengatur pola makan aja. Itu juga masih belum. Penting gue kadang-kadang yang penting happy lah. Gue kurangin ya, gue juga nggak terlalu berat-berat amat. Tapi yang jelas kalau badan gue udah bilang kayak kemarin, aduh ini nyanyi udah terganggu nih, ya itu udah alarm, harus ngurangin. Gitu. Banyakin olahraga. Dan kayak gini udah hampir 3 kilo turunnya. Gitu. Jadi cepet kalau aku cepet asal kurangin makan, banyakin olahraga itu agak cepet. Bisa sehari. Maksudnya Kalau untuk ke 1,5 kilo tuh, tapi setelah itu nanti ke 3 kilo agak berat tuh. Gitu. Karena kayak misalnya sekarang dari 78 mencapai 70 tuh berat. Itu biasanya ya kita butuh 2 bulan, 3 bulan yang rajin. Untuk ya olahraga, atur makan itu aja aku masih bisa. Maaf, bisa. Nah, kayak ini nih, ini orang udah kurus banget tuh. Dia jual bajainya. Jadi berat ideal seorang Judika itu berapa? Aku saya 70, 72 tuh dari karena kekurusan juga tulang mukaku tuh muncul gitu. Ada orang yang memang kurus tapi tulang pipinya nggak kelihatan. Kalau aku tuh mungkin bataknya tuh kuat tuh, tulangnya tuh tajam. Jadi kalau terlalu kurus tuh kayak orang kurang makan gitu, kayak kurang gizi gitu. Jadi kayaknya deh di 70 aku oke lah, 72 tuh udah paling kurus. Tapi olahraga motor tetap jalan atau gimana? Motor sampai sekarang belum lagi karena ya itulah motor kayak udah mau dijual kali itu ya, karena udah nggak hidup gitu. Kadang-kadang mati sendiri, jadi ya karena nggak ada waktu kan. Kita dulu kan pandemi kita belinya, ada olahraga ke Bogor, ke Hambalang, nggak ada kegiatan ya kita motoran gitu. Oh, sekarang udah banyak kegiatan ya udah dia nganggur tuh. Kadang-kadang kalau kita pergi ke garasi tuh motor kayak ayo dong kayak ngajak tuh motor. Jadi ya belum bisa nih, ya Hamka, Billy semua juga pada susah waktunya. Kita mungkin sedikit dong soal ini kan makam Glenn kan dirusak nih. Makam Glenn sempat dirusak, sampai Mutia Ayu kan sempat notis di Instagram. Ini makamnya Bung Glenn kemarin tuh Kak Mutia sempat kayak ngepost gitu di makam itu, mereka yang ziarah tuh kayak pada naruh lilin-lilin gitu loh, yang akhirnya lilin itu malah ngebikin makamnya jadi rusak. Lalu Kayak gitu. Bang Judika sendiri nanti seperti apa? Baru dengar beritanya. Terus ya kalau naruh lilin kan mungkin nggak tahu ya, aku sih nggak tahu ceritanya, jadi aku agak susah komen. Tapi yang jelas mungkin niatnya mungkin baik ya kalau hasilin apa segala. Tapi kalau udah sampai merusak dan ya mungkin ya Mutia atau istri kan paling tahu gitu. Jadi ya kita yang mungkin menghargai juga harus lihat lah ya, jangan sampai merusak gitu aja. Jadi ya mungkin pasti ada yang keberatan kayak keluarga kalau makamnya jadi nggak dihargai atau jadi rusak. Lanjut ngomongin soal nyanyi lagi nih, kan sekarang abang tuh dilabelin sebagai salah satu penyanyi solo yang dengan bayaran paling mahal lah, termasuk 10 besar. Gimana tuh abang lihatnya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya kalau aku mah amin aja. Ya, kalau dibilang paling besar juga aku nggak pernah tahu yang lain berapa, yang jelas
ini anugerah, ini pekerjaanku dari dulu main cita-cita jadi penyanyi, dari mungkin gajinya dari 20.000, pernah dikasih cuma 500 perak, udah ngerasain semua dan sekarang mungkin dikasih Tuhan yang lebih tinggi, ya aku bersyukur karena kita juga mengejar pekerjaan ini kan luar biasa. Tadi aku cerita, kadang-kadang kita nggak tidur bisa 1 minggu kita di luar kota, keluarga ditinggalin, kita juga jaga suara kemarin sempat sakit, tapi semuanya itu kan ada ininya, karena profesional itu artinya gitu, bertanggung jawab, dan itu yang dilihat klien, itu yang dilihat para pecinta musik. Ini orang yang konsisten, jadi selalu ada kerjaan dimanapun. Apalagi kalau gue kan nggak cuma di satu genre gitu, gue bisa di acara gathering, gue bisa di acara TV, bisa di acara dangdutan, apapun gue. Ada riders yang nggak bisa harus selalu ada, wajib gitu, ada nggak bang? Kopi dan biasanya kopi itu air putih udah jelas lah, air mineral, kopi. Sama gue tuh pecinta makanan manis. Itu tadi tuh yang gue hindari tuh dulu di riders gue, kayak kue-kue pasar gitu, jajanan pasar, kue-kue gitu yang kue lapis lah, cemil apa. Penyanyi nih, untuk mengukur value diri yang nantinya disodorin ke klien nih, kayak ini bayaran gue segini, itu apa sih kalau Judika sendiri sebagai Kalau gue penyanyi? tuh kalau motonya gue, prestasi atau karya tuh nggak bisa dibohongin. Jadi kalau gue, duit ada belakangan. Gue pengen karya gue diterima karena duitnya itu biasanya nyusul gitu. Artinya kalau kita punya kualitas, punya CV yang bagus di mata orang, kita selalu akan punya value yang tinggi gitu. Dan sampai sekarang gue bisa buktikan itu. Daripada dari dulu mungkin gue kejar fee yang sangat gede, gue main cuma sekali setahun atau sekali ini. Gue yang normal-normal aja gitu. Kadang-kadang gue juga bisa melihat acara charity gue yang bayar, acara yang memang orang berduit, memang kita punya riders, kita punya angka yang tersendiri, ya memang segitu gitu. Tapi kita nggak tahu aku tuh penyanyi paling tinggi atau nggak ke situ lah. Itu manajer, urusannya manajemen. Berarti kalau Bang Judika lebih ke mengembalikan ke mereka yang mau nyewa abang aja ya, kalau untuk masalah rate harga. Ya, kita punya harga, kita pasti punya harga, sama manajemen kita udah omongin segini. Dan biasanya ya udah itu jadi rate kita aja. Dan kita punya evaluasi tiap bulan, nanti ini begini, kita udah keluarin lagu, nanti cocoknya segini itu. Ya sama. Beberapa waktu lalu, konten kreator Livi Renata dan Fajar Setboy sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Selebgram cantik itu terlihat sedang memeluk Fajar Setboy saat sedang bermain sepak bola. Momen tersebut viral menghebohkan netizen di media sosial. Fajar Setboy mengaku kaget dan senang saat Livi memeluknya, namun Livi tidak merasa malu dengan aksinya. Bahkan Livi mengaku menyukai Fajar karena tingkahnya yang lucu. Interaksi mereka berdua sontak membuat netizen gemas dan bertanya-tanya mengenai hubungan mereka. Fajar Setboy juga berharap akan lebih sering bertemu Livi di lain waktu. Lantas apakah Livi Renata dan Fajar Setboy memiliki hubungan spesial? Livi kemarin viral karena Livi memeluk Fajar, mungkin ekspresi wajah Fajar gimana gitu, mungkin gimana boleh diceritain? Gitu kayak apa, boleh diceritain apanya nih? Itu emang refleks apa, seperti apa memeluk Fajar? Gemes aja. Beda-beda jawabannya tadi. Apa? Lebih menjagain aku supaya enggak gol. Iya, dua-duanya sih. Oh begitu, berarti untuk mempengaruhi Fajar biar nggak ngegolin. Salah satunya buat gak gol. Cuman kan musuh banyak ya, bisa meluk siapa aja gitu kan ya. Saya milih dia karena dia paling gemas. Oke, mungkin sebelumnya udah ada sering ngobrol juga nggak sih sama Fajar, Livi? Kalau Fajar sering ketemu juga atau gimana sama Livi? Enggak juga sih. Enggak juga. Mungkin kaget nggak sih dipeluk Livi? Mungkin kan orang-orang banyak yang bapernya, lu menang banyak lu gitu. Ya enggak apa ya. Enggak pemikiranku enggak sampai di situ. Oke. Ya, emang tiba-tiba aja gitu. Ya kalau emang dia yang terakhir bagiku. Aduh. Si umur 17 sekarang udah kayak gini ya. Lucu. Cinta enggak memandang umur kan. Mungkin Fajar iya, juga bisa jadi. Gimana? Kaget juga nggak? Kaget. Ih, kaget bang.
Kaget. Aku kan lagi main bola mau fokus cari posisi di mana biar lawan tersebut nggak bisa lolos. Tiba-tiba dipeluk. Aku manggil-manggil Mas Bruno-nya nggak nengok. Siapa sih Bruno ini ya? Iya. Tapi akhirnya Fajar ngegolin juga tetap. Iya. Dapat. Tetap jadi Livi kecewa dong Enggak itu sebelum. Oh, sebelumnya. Habis itu kan udah gol ya. Iya. Oke, mungkin bicara Jadi waktu pertandingan pertama menit ke 3 lebih aku ngegol. Setelah pas dipeluk aku udah lupa cara ngegol gimana. Oke, jadi mandul golannya. Iya, hilang semua yang ada di pikiran. Oke, gagal bola pun fokus. tiba-tiba ada di kaki, langsung berkedip aja. Kok udah hilang gitu tiba-tiba. Karena rasa deg-degan itu kan sampai sekarang masih ada loh. Oh, masih ada. Kalau Livi sendiri ragu nggak sih memeluk Fajar? Enggak, kenapa? Lucu. Ya udah. Kalian saling mengagumi nggak sih? Apa belum? Apa? Saling mengagumi nggak sih kalian? Ngagumi itu apa ya? Zed? Kayak wah Fajar luar biasa nih, Livi luar biasa gitu. Kayak gitu. Nih ya, beda ya. Saya suka dia soalnya lihat dia di advertisement Aqua. Oh gitu. Bener kan ya? Lucu. Ini balik lagi nih bicara karir kalian berdua nih. Fajar sendiri banyak main iklan, main series, mungkin gimana? Gimana? Iya, Gimana mungkin rasanya? karirnya Ya, gimana senang rasanya? banget. Seneng banget. Senang banget bisa ketemu sama senior papan atas lah sambil mau belajar, mau apresiasi diri. Kalau Livi sendiri mungkin sebelumnya ada kabar membangun karir di Jepang, mungkin seperti apa update-nya sekarang ini? I'm still going, cuman kayak September atau Agustus akhir. Masih lama. Itu apa sih yang ditawarkan di Jepang itu oleh Agency aja agensinya sih. itu? Tapi pasti aku bolak-balik Indo Jepang sering. Tapi masih saat ini Apa? ada job di sono? Belum mulai. Oh, belum mulai. Berarti September. Baru mulai. Ya. Baru September. Sama Kontrak aku juga apa Jar? bulan Agustus merupakan aku mau tawaran main series lagi kan. Sama bulan September aku main film. Iya begitu. Ya begitu. Ya oke. Kalau Livi juga ada tawaran series atau film juga atau seperti Ada apa? sih bulan depan, cuman belum boleh di spill. Oke. Mungkin harapan kalian apa sih dalam pertemanan kalian itu? Ya semoga dia sehat-sehat, panjang umur. Next time kita bertemu di lain waktu. Oh, oke. Semoga sering-sering ketemu karena dia sibuk. Kayaknya. Enggak. Kalian sering hangout bareng nggak sih, nongkrong gitu mungkin atau sebanyak sih. project aja? Belum. Kayaknya sebentar malam minggu sih. Oh, oke. Gimana ya? Sulit sih untuk game aku. Pengen ngajak jalan Livi kan mumpung lagi malam minggu nih. Nantilah. Nanti. Minggu depan ya, minggu depan. Oke, jadi kalian just friend aja berarti? Ada lebihnya nggak sih? Ada lebihnya. Dari best.